Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ma'alah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi nawayna ta'alam ta'alim wa intifad wa kura tazkiran ifadata wa istifadah wa hatha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bersama-sama bisa mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mualliful kitab, para ulama, para syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, la hadirin wa kulliyatin salihah. Wa ala man wa bihi aslafun salihin wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam Babu riyadatin nafsi wa tahdhir min dasaisiha ila an qala ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munafin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Ukhruj metuwa sapa sira an awsafi bashariyatika saking pira-pira sifat kemanusiaan sira angkul liwasfin saking saban-saban sifat munafin kang munafikaken li ubudiyatika maring penghambaan diri sira litakuna supaya ana sapa sira lijail haqqi maring panggilan Allah iku mujiban iku wong kang jawab amin hadratihi lan saking kebersamaan Allah qariba iku wong kang parek sapa sira. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa 'iffatin adamur ridha minka anha wa li an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba 'aliman yarda an nafsihi fa ayyu 'ilmin li 'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Aslu kulli maksiatin utawi asal saban-saban kemaksiatan wa ghaflatin lan kelalaian wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridha iku ridha anin nafsi saking nafsu wa aslu kulli ta'atin lan utawi asal saban-saban ketaatan wa yaqadatin lan kesadaran wa iffatin lan penjagaan iku adamur ridha iku ora anane ridha mingka saking sira anha saking nafs wali antas habalan yento kekancan sapa sira jahilan ing wong kang bodoh layar do kang ora ridha sapa jahil an nafsihi saking awak dhewe ne jahil iku khairun luweh utama laka kedue sira min antas habatin imbang yento kekancan sapa sira aliman ing wong kang alim wong kang berilmu yardo kang ridho sapa alim an nafsihi saking awak dhewe ne alim fa ayyu ilmin mongko endi-endi ilmu li alimin maring wong kang berilmu yardo kang ridho sapa alim an nafsihi saking awak dhewe ne alim wa ayu jahlin lan li sifat bodoh li jahilin kedua wong kang bodoh layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsihi saking awak dhewe ne jahil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab
riyadhatin nafsi wa tahdhir min dasaisiha, yaitu mengolah nafsu dan berhati-hati dari tipuan-tipuan nafsu. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita kutip mengenai penjelasan dari Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu taala tentang bagaimana cara seseorang yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melewati makom-makom thariqah atau tingkatan-tingkatan kerohanian seseorang, di mana dia harus melakukan mujahadatun nafs atau perlawanan terhadap hawa nafsu. Kemudian di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa caranya adalah dengan dua cara, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi setelah itu oleh beliau dikomentari bahwasanya baik itu zikir, pembacaan zikir, memperbanyak zikir dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran itu harus disertai dengan uzlah dan khulwah, dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini hikmah yang akan kita baca adalah ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munafin li ubudiyatika. Keluarlah engkau wahai murid, wahai salik, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaanmu yang berupa angkulli wasfin munafin li ubudiyatika, yaitu dari semua sifat-sifat yang dapat menghilangkan atau mengganggu, menafikan penghambaan dirimu kepada Allah. Tujuannya litakuna linida'il haqqi mujiba, agar engkau itu bisa menjawab panggilan Allah dan engkau itu bisa dekat bersama kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pada malam kemarin sedikit kita bahas, kita uraikan panjang lebar dan kita kutipkan dari komentar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sirrul Asrar mengenai beberapa sifat-sifat binatangnya. Sifat-sifat binatang, di mana binatang itu ternyata memiliki sifat-sifat yang begitu buruk, entah itu ular, entah itu anjing, entah itu babi, harimau, singa, beruang, kelinci, kucing dan lain sebagainya telah kita jelaskan itu ya, dan tidak perlu pengulangan lagi. Di mana yang dimaksudkan oleh qaul musannif rahimahullahu taala yaitu awsaful basyariyah. Ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Sifat-sifat kemanusiaanmu. Jadi dalam diri manusia itu terdapat beberapa sifat-sifat yang ternyata sifat ini bisa berlawanan, bisa menentang terhadap penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang belum dikontrol oleh manusia, ternyata sifat-sifat ini mirip dengan sifatnya binatang dan juga mirip dengan sifat-sifatnya setan. Binatang iya, setan iya, gitu kan. Nah kemudian akhlak-akhlak atau sifat-sifat dari binatang itu kembali kepada dua hal, yaitu semua syahwat-syahwat, semua nafsu-nafsu, semua keinginan-keinginan yang berujung kepada syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itu sudah kita bahas ya. Di mana di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Di mana Allah Subhanahu wa taala telah zuyyina,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menghiasi manusia dengan cinta kepada syahwat-syahwat yang berupa perempuan, berupa anak turunan, kemudian harta-harta yang melimpah yang terdiri dari emas, perak, kendaraan, kemudian binatang ternak, dan juga sawah atau ladang, perladangan. Itu ya, sehingga dari ayat ini di sana terdapat kesimpulan bahwasanya syahwat-syahwat atau intisari dari syahwat-syahwat yang dimiliki oleh binatang itu adalah syahwat yang kembali kepada perut, dan yang kedua adalah kembali kepada kemaluan. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, di mana manusia itu terkadang memiliki atau sifatnya, akhlaknya, perilakunya itu mirip dengan perilaku setan, ya? Seperti apa? Seperti kibir, kesombongan, hasud, kemudian al-hikid, dendam, wal ghadab, kemarahan, kemarahan, kemudian hubbul jah, suka terhadap jah itu jabatan atau keagungan, wal madah, suka terhadap pujian, wal qaswah, hati yang keras, kemudian wal fadadah, suka mencaci maki orang, wal ghildah, kekasaran, sifat yang kasar, wa ta'zimil aghniya, mengagungkan orang-orang yang kaya, wa ihtiqaril fuqara, merendahkan orang-orang yang fakir, wa takhaufil faqri, takut menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian hammur rizki, galau terhadap urusan rizki, itu wal bukhul, kepelitan, wasyuh sama, waria, pamer, wal ujub, sombong, wa ghairu dzalika mimma la yuhsa, dan sifat-sifat lain yang tidak bisa dihitung. Jadi sifat-sifat yang barusan disebutkan itu merupakan sifat-sifat yang asal usulnya itu adalah sifat-sifatnya para setan, para iblis. Tetapi ketika kita itu tidak sadar, secara sadar atau bahkan tidak sadar, kita memiliki sifat kesombongan, kita memiliki sifat dendam, iri, dengki, takabur, adu domba, dan lain sebagainya. Jadi semua sifat-sifat keburukan yang ada di setan itu bisa dimiliki oleh manusia. Dan ternyata sifat-sifat yang buruk itu kalau dihitung itu nggak ada habisnya, nggak bakalan ada habisnya. Makanya sebagian para ulama itu mengatakan bahwa keburukan-keburukan yang ada di dalam nafsu itu jumlahnya sebanding dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Allah Ta'ala tidak ada batasannya, tidak bisa dihitung. Maka begitu juga dengan nafsu manusia, itu juga tidak akan bisa dihitung. Gitu ya. Sehingga Syekh Musannif Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dalam hikmah ini beliau memberikan motivasi di mana kita itu harus mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang mirip dengan sifat-sifatnya binatang atau yang mirip dengan sifat-sifatnya setan, agar tujuannya adalah kita menjadi orang yang mau menjawab panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menjawab panggilan Allah Ta'ala, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Apa yang Allah larang kepada kita, kita jauhi, kita tidak laksanakan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya, secara ininya. Kemudian selanjutnya wa min hadratihi qariba, dan ketika kita sudah melepaskan semua sifat-sifat yang buruk tadi dari sifatnya manusia, kita itu bisa menjadi orang yang dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap nafas dia bisa merasakan
kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala, kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat biografi dari para ulama, di mana mereka menemukan kenyamanan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan itu ketika mereka dalam keadaan sholat. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya waju'ilat qurratu aini fis shalah hubbibali min dunya hubbiba minni min dunyakum salasatu. Ada 3 hal yang paling saya cintai dari urusan-urusan dunia kalian. Yang pertama an-nisa, pertama adalah perempuan. Watib, yang kedua adalah wewangian, minyak wangi. Kemudian yang ketiga waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan qurratul ain, penghibur yang sangat besar, penghibur yang sangat membahagiakan diri saya, yaitu adalah ketika dalam keadaan sholat. Jadi ketika para arifin, para ahli ma'rifat, ketika mereka dalam keadaan sholat, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jangan salah, hal ini ternyata juga harus ditanamkan oleh para murid, bahwa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam sholat, ketenangan yang dirasakan oleh mereka ketika di dalam sholat, itu juga harus diaplikasikan dalam perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang lainnya. Misal dalam keadaan makan, ketika tidur, ketika minum, bahkan ketika berhubungan seksual dengan istrinya, itu harus ditanamkan bahwa kenyamanan yang dirasakan, kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan yang lain itu pun harus dirasakan demikian juga. Dan sehingga dengan itu melatih bagi kita semua agar kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap saat, dalam keadaan apapun. Itu ya. Itu untuk hikmah yang pertama. Itu.